Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi nyebut asmani Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Berkegiatan spiritual terkadang itu membuka suatu rahasia atau tabir-tabir yang sebenarnya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di setiap agama itu mengenal apa itu yang dinamakan hal yang bersifat gaib. Akan tetapi teman-teman semua itu kadang bertanya dan sering menanyakan hal-hal yang bersifat gaib. Apakah hal-hal yang bersifat gaib ini ada atau hanya kamuflase semata? Dan pada kenyataannya semua yang bersifat gaib itu ada. Akan tetapi terkadang kita sendiri itu disamarkan, atau karena ketidakpercayaan kita kepada hal-hal gaib itu membuat kita cenderung berlaku seperti layaknya manusia yang biasa. Tetapi teman-teman, ketika kita berjalan dalam suatu kehidupan, kita sering tidak mempercaya hal-hal yang bersifat gaib, tapi suatu ketika hal yang bersifat gaib itu menimpa atau terjadi pada diri kita, kita baru menyadari dan percaya akan hal tersebut. Ingat teman-teman, tidak semua orang di sekitar kita, di lingkungan kita itu berbadan atau berfisik atau berjasmani dan rohani yang kosong. Terkadang mereka ada niat-niat yang tidak baik. Terkadang mereka ada niat-niat yang kotor. Terkadang mereka diisi dengan hal-hal yang bersifat gaib, akan tetapi dengan tujuan yang buruk. Ini yang perlu kita waspadai, teman-teman. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Bentengi diri kita dengan suatu amalan-amalan yang cenderung menenangkan diri kita dan melindungi diri kita. Serta carilah guru yang mengetahui tentang hal-hal yang bersifat kegaiban seperti ini. Contoh amalan yang bisa kita lakukan seperti apa? Yaitu membaca bismillah dan al-fatihah, atau sholat 5 waktu secara rutin penuh, melakukan puasa, melakukan zikir-zikir tertentu. Ini bisa membantu kita. Akan tetapi kita sendiri kalau tidak bisa merasakan getaran energi yang ada di sekitar kita, atau mungkin ulah-ulah orang lain yang menyerang kita, kita tidak bisa merasakan secara pasti. Oleh sebab itu, di sini perlunya seorang guru itu adalah untuk hal-hal yang membimbing kita ke arah spiritual seperti ini. Sebenarnya tujuan spiritual itu baik, teman-teman, yaitu untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga diri kita, membentengi diri kita, dan menenangkan diri kita. Akan tetapi ada sebagian orang yang memanfaatkan hal-hal seperti ini untuk hal-hal yang bersifat buruk, sehingga di luar sana nanti ada yang keyakinan atau berpikir bahwa hal-hal yang bersifat kodam seperti itu adalah hal yang wajib dan hal yang diperlukan. Bahkan ada orang-orang yang menganggap bahwa telur, santet, sihir dan lain sebagainya, apalagi pengasihan, kanuragan dan hal-hal yang bersifat gaib seperti ini itu diperlukan untuk membantu kegiatan mereka dalam bekerja. Lalu apakah hal-hal ini perlu? Tergantung tujuannya, teman-teman. Akan tetapi hal-hal yang bersifat kodam seperti ini, mereka itu meminta penukaran. Artinya apa? Mereka meminta makan, meminta hal-hal yang ditukarkan dengan apa yang telah mereka lakukan. Entah itu mereka dikasih kiriman doa, entah itu mereka dikasih hal-hal yang bersifat aneh-aneh.
Jika hal ini bersifat demikian, maka teman-teman perlu menyadari dari awal. Hal ini bersifat permanen atau hanya bersifat sementara. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.